Shalom Elevate. Kita berjumpa dalam ibadah online Elevate pada hari Minggu pukul 13.30. Kiranya ibadah online ini boleh memberkati saudara sekalian. Faith, dimanapun kita berada, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepadanya. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Rindu kami untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Dekat di hati-Mu. Kami mau katakan dengan sungguh di hadapan-Mu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Engkau dalam hidupku, sungguh indah bagiku. Ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu. Bersekutu setiap hari dalam hidup kami Bapa. Amin. Dan biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami.
Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalamku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu menikmati hadirat. Biarkan Roh Kudusmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Tinggal bersamamu dalam hidupku. Ini rinduku, bersekutu denganmu selamanya. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, setiap hari dalam hidupku. Kau Yesus. Sebab sungguh indah bersamamu Bapa. Dan ini setiap kami siapkan hati dan roh kami untuk kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan lewat ibadah ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Yuk teman-teman semua yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dan naikkan syukur kita untuk Tuhan siang ini. Come on. Sama-sama kita bertepuk tangan. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Dia selamatkan dan pulihkanku. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Karena kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami bersyukur Tuhan.
Kita katakan terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan kebesaranmu. Amin. Selamanya terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Semua katakan, oh, hey, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan sebab Engkau, amin, dan meminta untuk selamanya. Bersama katakan, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 yeah. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan sebab Engkau Tuhan Tuhan berjaya. Amin. Bersama kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan sebab Engkau, amin, dan meminta untuk selamanya. Wow, amin. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Bagi setiap kami. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan.
Bersama kita katakan, ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjintanku, ya Tuhan. Ini setiap kami ya Bapa, kami rela untuk Engkau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunan kami ya Bapa. Kami siap untuk Engkau bentuk Bapa. Lembutkan setiap hati kami, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Saudaraku yang terkasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, firman yang mengubah kami, firman yang menyempurnakan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, sekalipun kita ada di rumah masing-masing dan kita tidak berkumpul di tempat yang sama, namun kita tetap bersukacita. Amin. Ya, mulai minggu ini Elevate akan kembali menemui saudara sekalipun menggunakan teknologi. Kita akan menggunakan ibadah online melalui YouTube. Nah, saudara, saya hitung sudah 3 bulan ya kita ini tidak berkumpul di gereja untuk beribadah. Banyak dari kita yang WFH ya, work from home. Tapi kalau WFH work from home, apakah saudara juga WFH worship from home? Kita banyak di rumah dan kita tidak kemana-mana ya, tidak banyak bergerak akibat PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Tapi mungkin sesudah itu kita jadi banyak makan, kita banyak ngemil, sehingga akhirnya PSBB, pelebaran seluruh bagian badan. Kapan kita bisa berkumpul kembali di gereja? Ya sama, saya juga merindukan untuk berkumpul kembali di gereja dan bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Tapi kondisinya memang belum memungkinkan untuk hal itu. Namun demikian, saya berharap ya, sekalipun kita tidak berkumpul di gereja, saudara bisa tetap bertumbuh secara rohani. Saudara bisa makin dewasa, makin hari makin serupa dengan Kristus. Bahkan dari seringnya hashtag di rumah saja, mungkin saudara
sering binge watch khotbah di YouTube ya. Jadi itu lebih baik saudara daripada binge watch drakor. Supaya saudara bisa bertumbuh sekalipun kita menjalankan protokol kesehatan, terutama physical distancing, jaga jarak. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa Tuhan Yesus ini, dia berdoa agar semua orang percaya menjadi satu. Bukan hanya para murid, tetapi semua orang percaya di sepanjang zaman. Dan kesatuan ini itu sama seperti Bapa dan Kristus, yaitu kesatuan yang sudah ada sejak kekekalan. Jadi saudara, kita semua dirancang untuk menjadi satu. Dan kesatuan itu membentuk suatu komunitas yang disebut tubuh Kristus. Kita dirancang untuk menjadi suatu komunitas yang disebut umat Allah. Dan sebagai suatu komunitas tersebut, kita bertanya-tanya, bisakah kita berfungsi sebagaimana mestinya sekalipun dalam situasi pandemi seperti sekarang? Bisakah kita berfungsi sebagai komunitas sebagaimana mestinya sekalipun kita tidak bertemu di gedung gereja? Untuk itu, mari saya ajak kita belajar mengenai komunitas yang baik itu seperti apa, sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, sekalipun kita harus melakukan physical distancing. Yang pertama adalah komunitas yang baik mempunyai kesetiaan. Komunitas yang baik mempunyai kesetiaan. Sekalipun saudara dan saya ada di rumah masing-masing, tetapi kita harus menyadari bahwa kita semua adalah tubuh Kristus yang universal. Kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu universal memang. Tetapi saya mendorong kita untuk tetap setia pada gereja lokal kita sendiri. Kita tetap setia pada komunitas kita sendiri. Kita tetap berkomitmen untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gereja yang diadakan sekalipun dalam bentuk online. Live streaming, ibadah online, konferensi video, dan sebagainya. Konferensi video COVID. Ya, bentuknya tentu bisa bermacam-macam. Ada yang namanya Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan sebagainya. Saudara, kalau ada konferensi video, tentu lebih baik daripada sekedar satu arah seperti melalui YouTube. Tentu demikian, karena kita bisa saling menyapa satu sama lain. Nah, ikutlah kalau ada. Juga ikutlah dalam grup WhatsApp-nya gereja, kalau ada grup lain ya, grup lain, ya, dan sebagainya. Kalau ada diskusi di sana, ikutilah. Kalau ada kesalahpahaman, keributan kecil, saya kira itu wajar ya, karena namanya juga komunitas virtual. Jadi jangan gampang tersinggung lalu ke kiri, left. Jangan gampang begitu. Dalam kondisi pandemi seperti ini, itulah bentuk pengikat kita dalam suatu komunitas Kristen seperti sekarang ini. Dan kita harus membiasakan diri, saudara, ya. Sebab nanti setelah pandemi COVID-19 ini, pasti akan terbangun banyak grup-grup virtual dan gereja virtual. Sekalipun pandemi sudah selesai, saya kira komunitas virtual masih tetap ada. Maka berusahalah saudara untuk menjadi betah dan setia untuk tetap tinggal di dalam komunitas virtualnya gereja. Bersukacitalah kalau banyak saudara seiman.
Ya, jangan kita mudah keluar, mudah left, lalu menyendiri. Ya, karena manusia itu memang tidak dirancang untuk hidup sendiri, saudara. Dalam situasi pandemi ini, ada beberapa calon pasangan suami istri yang bertanya kepada saya, ya, apakah mereka tetap dapat diberkati pernikahannya sesuai jadwal, yaitu di bulan Juni, sekalipun pandemi belum selesai. Saya menjawab, ya boleh saja kalau kalian minta izin dari pemerintah setempat, dari kepolisian, ya, dan juga mengikuti syarat yang diberikan oleh pemerintah. Setahu saya, syarat untuk pemberkatan nikah itu tidak boleh lebih dari 10 orang. Nah, mempelai pria, wanita udah 2, tambah pendeta, pemusik 4, tambah orang tua ada 2, jadi 8. Saksi 2, total 10, habis. Tidak ada anggota keluarga yang lain yang hadir. Tidak ada sahabat yang lain yang hadir. Resepsi juga tidak bisa dilakukan. Enak nggak? Bersedia atau tidak? Selama ini, saudara, tidak ada loh yang mengatakan, ya boleh saya bersedia. Nggak ada. Karena peristiwa penting seperti pemberkatan nikah itu seharusnya di-share dengan orang lain. Rasanya jadi kurang keistimewaannya kalau tidak ada orang lain yang ikut berbagi kebahagiaan dengan kedua mempelai. Nah, bahkan dari jumlah 10 tadi saja tidak ada tuh fotografernya, videografernya. Mungkin yang pakai kamera foto si saksi, yang menjadi videografer saksi juga, mungkin demikian. Foto-fotonya juga nggak bisa bagus, saudara. Karena pakai masker, ya, mau make up juga nggak kelihatan ditutup masker, kan tidak menyenangkan. Nah, perasaan yang tidak menyenangkan itu juga seharusnya kita miliki kalau kita hidup menyendiri, kalau kita tidak bersama dengan komunitas tubuh Kristus, saudara. Tuhan merancang kita untuk hidup dalam komunitas, karena itu setialah pada komunitas kita, sekalipun dalam situasi pandemi. Yang kedua, saudara, komunitas yang baik saling menolong satu sama lain. Komunitas yang baik saling menolong satu sama lain. Mari kita buka Alkitab dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang terkasih, sekalipun ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, ya, di mana yang disebut beban di sini lebih kepada beban pencobaan yang dapat menimbulkan dosa dan pelanggaran. Tetapi prinsip hukum Kristus di sini adalah hukum kasih. Sehingga yang namanya beban itu bisa diterapkan pada segala jenis beban yang perlu ditanggung. Karena hukumnya adalah hukum Kristus, hukum kasih. Termasuk kesulitan-kesulitan yang muncul akibat pandemi. Ya, kita tahu banyak korban yang berjatuhan karena penyakit. Tetapi yang tidak kena penyakit pun ikut terdampak. Di Indonesia saja saya kira tidak sedikit orang yang terdampak, ya, harus dirumahkan, kena pengurangan karyawan, kena potong gaji, ya, mungkin juga THR-nya dipotong. Kenapa? Karena perusahaannya terdampak. Lalu banyak juga yang usahanya terganggu gara-gara pandemi, tidak bisa dagang, tidak bisa jualan, tidak bisa buka. Belum lagi yang di tengah pandemi ini juga sebelumnya sudah memiliki masalah sendiri, masalah rumah tangga sendiri. Misalnya penghasilannya memang turun, ya, penghasilannya menyebabkan utang menumpuk, belum dibayar. Sebelum pandemi pun ternyata dia sudah menumpuk hutang. Ini saudara tahu, hanya ada 2 hal yang membuat jantung berdebar. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Kalau utang sudah jatuh tempo, penghasilannya ditambah anjlok karena pandemi. Nah, di saat seperti inilah sebagai anggota komunitas kita harus memenuhi hukum Kristus, saudara.
Kita saling mengasihi, kita saling peduli, saling menolong satu sama lain. Kita memiliki empati kepada saudara-saudari kita, terutama yang terdampak. Kita bantu saudara-saudari kita yang terdampak pandemi. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh gereja. Seperti gereja kita mengadakan program GSKI Berbagi Kasih. Gereja kita membagi-bagikan sembako dan kepada jemaat dan lingkungan sekitarnya yang terdampak oleh pandemi. Kita juga membantu mengadakan APD bagi tenaga kesehatan di berbagai daerah dan juga membantu hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Nah, saat ini saya perhatikan, kalau gereja itu memang aktif ya. Banyak gereja yang lain juga aktif untuk mengadakan kegiatan sosial seperti ini. Tetapi pertanyaannya, dari mana sumber dananya jika tidak banyak jemaat yang berpartisipasi, saudara? Jadi saudara, jadilah seperti orang Samaria yang baik hati, yang mau menolong orang yang dirampok di jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Jangan seperti si imam dan si orang Lewi yang melewati dari seberang jalan, pura-pura tidak lihat. Hal yang kedua adalah saudara dapat mengkontribusikan keterampilan, bakat, keahlian saudara sebagai talenta yang bermanfaat bagi gereja. Misalnya keahlian dalam dunia digital saat ini sangat banyak dibutuhkan oleh gereja. Ya, karena gereja melakukan ibadah online, live streaming, dan juga aktif dalam media sosial dan sebagainya. Yang harus, mau tidak mau harus dikerjakan karena gereja tidak bisa beribadah di gedung. Jika saudara ingin terlibat, hubungi pengurus. Keahlian saudara pasti sangat bermanfaat untuk gereja, untuk komunitas. Nah, yang ketiga, komunitas yang baik saling menasehati dan menghibur. Komunitas yang baik saling menasehati dan menghibur. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, komunitas yang baik tentu tidak membiarkan anggotanya hidup salah. Tidak membiarkan anggotanya berbuat salah dan hidup secara tidak tertib. Kalau kita merasa sebagai satu tubuh Kristus, maka kita pasti saling menasehati dan saling menghibur. Saudara, kalau di masa physical distancing ini, kita bisa memperhatikan apa yang terjadi di media sosial, apa yang terjadi di grup WA lain dan sebagainya. Kalau saudara melihat ada sesuatu yang tidak benar, tidak beres, itu bisa ditegur saudara. Ya, tentu saudara menegur saudara yang lain secara pribadi, jangan di depan umum. Kalau di depan umum malah kita yang jadi tidak benar. Sesungguhnya dalam bahasa aslinya yang dimaksud tidak tertib di sini juga berarti tidak mau bekerja atau malas. Ya. Bukan berarti tidak punya pekerjaan, bukan berarti menganggur karena tidak punya pekerjaan, bukan. Tapi punya pekerjaan, tapi nggak mau bekerja. Nah, itu kan hal yang pantas ditegur. Juga saudara, hiburlah mereka yang tawar hati, mereka yang mengalami kesedihan, kekecewaan. Saya kira banyak yang mengalami kesedihan dan kekecewaan di masa pandemi ini. Hiburlah mereka. Sebagai orang-orang percaya yang mempunyai satu pengharapan, yaitu menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, tentu itu menjadi alasan bagi kita untuk menghibur sesama kita. Dan gunakan pengharapan itu sebagai penghiburan. Jangan malah menghakimi orang yang mengalami kesulitan. Nanti saudara malah bilang, wah pasti kamu dihukum Tuhan karena kamu berdosa.
Pasti nih kamu kehilangan pekerjaan karena kamu nggak bayar persembahan kan? Kamu nggak memberikan perpuluhan kan? Nah, jangan seperti itu saudara. Itu seperti sahabat-sahabat Ayub yang bukannya menghibur, malah menghakimi. Kepada mereka Ayub berkata, "Penghibur sialan kamu semua." Ayub 16 ayat 2. Sementara saudara, kepada yang lemah, maksudnya lemah dalam pengetahuan dan iman, Paulus mengatakan, bela mereka, dukung mereka, bantu mereka. Seperti Paulus juga mengatakan dalam Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita jauhi orang-orang yang masih lemah pengetahuan rohani dan imannya. Sebagai suatu komunitas, kita juga harus mendukung mereka supaya kerohaniannya bertumbuh. Jangan malah menghina mereka, jangan malah merendahkan mereka, sehingga mereka yang ke kiri, mereka yang left dari grup. Karena tadi kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 14 yang sudah kita baca, sabarlah terhadap semua orang. Sabarlah terhadap semua orang. Sabarlah terhadap anggota komunitas yang belum mengerti. Kita harus sabar, saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat, komunitas yang baik bersukacita bersama. Komunitas yang baik bersukacita bersama. Kita baca dari Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudaraku, tadi kita sudah berbicara soal tolong-menolong. Berarti kita berempati kepada mereka yang menangis. Tapi ada satu hal juga yang perlu dimiliki dalam hal empati. Itu adalah bersukacita dengan orang yang bersukacita. Loh, memangnya Pak, ada orang yang tidak bersukacita dengan orang yang bersukacita? Ada loh, ada saudara. Orang-orang ini tidak senang orang lain bahagia. Tidak suka orang lain sukses. Tapi dalam hati, mereka senang kalau orang lain berduka cita. Mereka senang kalau orang lain terkena masalah. Mereka senang jika orang lain menderita. Kalau dalam bahasa Jerman ada istilahnya, Schadenfreude. Artinya bersukacita atas penderitaan orang lain. Ada orang seperti ini, saudara. Ya, ini bisa terlihat kok cukup jelas di media sosial, bisa terlihat dalam grup WA. Kalau misalnya ada orang yang sedang bersukacita, apakah yang lain ikut bersukacita atau malah menegur orang yang bersukacita? Kalau kita posting sesuatu yang membahagiakan kita di media sosial, apakah orang-orang ikut bersukacita, ikut menyelamati kita, ikut bersyukur dengan kita, atau malah menegur? Ada, saudara. Saya pernah kok memposting suatu keberhasilan di Facebook. Malah orang lain ada yang menegur. Dia bilang gini, jangan pamer gitu, itu di kalangan pribadi saja, disimpan sendiri saja. Loh, seharusnya kalau kita menjadi komunitas, nggak boleh seperti itu. Jangan selalu berpandangan negatif terhadap orang lain. Seolah-olah semua orang itu ingin pamer di media sosial. Ingin pamer di Facebook, ingin pamer di Instagram. Jangan suzon begitu, saudara. Jangan buruk sangka. Ya, kalau ada yang posting mobil baru dibilang pamer. Posting foto baru pernikahannya dibilang pamer, ya, baru menikah dia posting di Facebook dibilang pamer bojo kali. Bahkan posting kegiatan sosial gereja yang membantu orang yang membutuhkan pun disebut pamer, coba. Padahal saudara, kalau gereja memposting itu di media sosial, itu berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jemaat yang turut membantu.
pertanggungjawaban kepada jemaat yang berpartisipasi memberikan sumbangan. Kalau nanti nggak ada dokumentasinya yang ditayangkan, suuzon lagi. Katanya duitnya dimakan pendeta. Kan bisa begitu, saudara. Saudara, kita boleh loh mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas sesuatu lewat media sosial. Boleh, itu wajar. Kalau ada saudara kita yang bersuka cita dan memposting di media sosial, ikutlah bersyukur. Ikutlah bersyukur. Berilah selamat kepada dia. Ikutlah bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Itulah tandanya kita menjadi anggota komunitas yang baik. Karena media sosial itu sebetulnya dirancang untuk hal-hal seperti ini. Supaya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dapat ikut bersuka cita kalau kita bersuka cita. Sebaliknya, kalau kita menangis, orang-orang lain juga ikut menangis. Itulah yang menjadikan kita makhluk sosial. Itulah yang menjadikan kita sesama manusia bagi orang lain di dunia digital. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, sekalipun kita masih belum bisa berkumpul di gedung gereja akibat physical distancing ini, kita tetap menyadari bahwa kita tetap menjadi anggota komunitas. Jadilah anggota komunitas orang percaya yang baik, sekalipun tidak ada pertemuan fisik. Tetaplah saling mengasihi, baik kita bisa bertatap muka secara langsung maupun tidak. Jangan menyendiri, saudara, sebab Allah merancang kita dalam satu kesatuan sampai nanti di kekekalan. Dengan kita bersatu dalam komunitas, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam doanya tadi, kita juga menjadi saksi kepada dunia, sehingga kita membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Allah Bapa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dan selanjutnya mari kita saksikan beberapa tayangan kegiatan gereja kita di minggu ini. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, demikianlah pengumuman kita. Sekarang mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya.
Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sekalipun kami tidak dapat berkumpul di satu tempat yang sama, namun kami adalah tetap satu komunitas di hadapan-Mu. Bapa, ajar kami supaya kami dapat menjadi anggota komunitas yang baik, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda. Dan Bapa, kami berdoa jika hamba boleh memperoleh anugerah-Mu ya Tuhan, biarlah pandemi ini cepat berlalu supaya kami dapat kembali berkumpul untuk beribadah bersama. Roh Kudus, tuntun kami dalam kehidupan kami setiap hari, supaya kami makin hari makin menyenangkan hati-Mu, dan makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Berkati saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan, biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan. Dan sekarang kami mau menutup ibadah ini dengan menyambut berkat-berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa di surga, rahmat dan cinta kasih dari Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Sampai jumpa pada ibadah Elevate mendatang. Tuhan memberkati.